Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil kiram wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in tabi'ina bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minuna ila daril khuludi wassalam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, wa husukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayati ukhra, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, teriring salawat beserta salam yang semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan yang mulia, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengawali khutbah ini, sebagai khatib saya sampaikan wasiat. Saya khususkan wasiat ini untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita jaga dan kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kehadirat Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik secara lahir maupun secara batin. Karena hanya takwalah sebaik-baiknya bekal di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang takwa, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah. Dan dari ayat ini dapat kita fahami bahwasanya orang yang beriman kepada Allah tidak cukup hanya sekedar percaya bahwa Allah lah Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya. Orang yang beriman kepada Allah tidak cukup hanya percaya bahwa Allah lah yang memberikan rizki, Allah lah yang memberikan kesehatan, Allah lah yang menciptakan kehidupan, dan Allah pula lah yang menciptakan kematian. Akan tetapi orang yang beriman di samping percaya pada hal-hal yang tadi, mereka pun dituntut oleh Allah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara makna takwa, banyak ulama memberikan definisi tentang takwa. Salah satu di antaranya para sahabat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengatakan
At-taqwa hiya al-khauf. Takwa itu adalah perasaan takut yang ada di dalam hati seseorang kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang di dalam hatinya terdapat perasaan takut kepada Allah. Namun tentu takut kepada Allah tidak bisa disamakan dengan takutnya kita kepada makhluk. Kalaulah kita takut kepada makhluk, sudah barang tentu kita akan menjauhi apa yang kita takutkan. Salah satu contoh, kita takut pada binatang yang buas. Kita takut misalkan pada anjing galak, kita takut pada harimau, maka sudah pasti kita akan menjauhi harimau atau anjing galak yang kita takuti. Namun tidak demikian dengan takutnya kita kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah bukan berarti dia harus lari menjauh daripada Allah, tapi sebaliknya, orang yang takut kepada Allah dia harus lebih dekat lagi kepada Allah. Dia harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Dekat bagaimana kepada Allah? Apakah sama seperti dekatnya kita dengan sesama makhluk yang terukur oleh jarak? Apakah dekatnya kita kepada Allah sama seperti kita dekat dengan sesama manusia berhadap-hadapan atau berdampingan? Tentu tidak, karena itu adalah hal yang mustahil bagi kita. Akan tetapi yang dimaksud dengan dekat kepada Allah adalah dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita, selalulah kita ingat bahwa Allah senantiasa melihat dan memperhatikan kita. Inilah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dimanapun mereka berada, kapanpun dan bagaimanapun keadaan mereka, mereka senantiasa memiliki rasa bahwa dirinya dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada celah baginya, tidak ada alasan baginya untuk bermaksiat kepada Allah, tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan kewajiban perintah dari Allah. Dia tahu bahwa manusia tidak ada yang melihat. Dia sadar bahwa dia dalam kesendirian. Tapi dia tahu pula, dia sadar pula, bahkan yakin bahwa walaupun manusia tidak ada melihat, tidak ada yang melihat, akan tetapi Allah senantiasa melihat dan memperhatikannya. Sehingga tak bisa dia berbuat maksiat kepada Allah, tak bisa dia meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah. Inilah yang disebut dengan imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Buah dari rasa takut yang ada di dalam hatinya, buah dari perasaan bahwa dia senantiasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah, maka muncullah di dalam perilaku kesehariannya ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Taat atas apa yang telah Allah perintahkan, taat dan patuh atas apa yang telah Allah larang, yang disebut imtisalu awamirillah, menjalankan, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Apa karakteristik orang yang bertakwa kepada Allah? Selain daripada ia taat patuh kepada peraturan Allah, selain ia senantiasa berusaha berupaya untuk menjalankan perintah Allah, dan senantiasa berusaha berupaya untuk menjauhi atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, para ulama memberikan kriteria. Salah satu karakteristik daripada orang yang bertakwa adalah idza un'ima fasyakara. Salah satu sifat atau tanda orang yang bertakwa adalah ketika ia diberikan nikmat oleh Allah, fasyakara, maka ia bersyukur kepada Allah. Syukur ini merupakan amalia hati yang diekspresikan melalui lahiriah kita. Syukur ini timbulnya dari hati, dan syukur ini keluar karena perasaan kita tahu diri bahwa apapun nikmat yang datang kepada kita, sebesar apapun kenikmatan yang datang kepada kita, itu semua karunia dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu karakteristik orang yang bertakwa yang disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Allah menjanjikan barang siapa yang bersyukur atas nikmat dari Allah, maka Allah akan menambah-nambah nikmat yang ada padanya. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak syukur, kufur atas nikmat dari Allah, maka inna adzabi lasyadid, maka siksa Allah sangatlah pedih. Kemudian yang kedua, karakteristik orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah wa idza usiba fasabara. Ketika dia diuji oleh Allah dengan sebuah musibah, maka dia bersabar. Para ulama membagi kriteria sabar menjadi dua. Ada sabar inda ta'ah, ada sabar indal musibah. Sabar inda ta'ah yaitu memaksakan diri, berusaha berupaya semampu kita untuk tetap menjalankan perintah Allah dalam kondisi dan situasi apapun. Sabar indal musibah yaitu menerima ujian dari Allah diiringi dengan usaha untuk mengatasi musibah tersebut. Inilah salah satu di antara karakter-karakter orang bertakwa yang mungkin bisa kita contoh. Lantas apa keuntungannya kalau orang bertakwa kepada Allah? Apa untungnya kalau orang selalu berusaha berupaya untuk taat kepada Allah, berusaha berupaya untuk menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah? Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa. Di mana kebahagiaan tersebut? Di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan hidup yang ia hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hidup ini tidak dapat kita pungkiri bahwa seringkali kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan hidup. Apakah permasalahan hidup yang ringan, yang sedang, ataupun yang berat? Apakah permasalahan hidup yang menyangkut diri kita sendiri, keluarga, atau lingkungan kita? Dan setiap permasalahan hidup yang kita hadapi dapat kita atasi, dapat kita lewati, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita banyak harta, akan tetapi setiap permasalahan hidup itu dapat kita lewati, dapat kita atasi hanyalah karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pertolongan Allah akan selalu ada, pertolongan Allah akan selalu datang pada orang yang bertakwa. Apalagi selain itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari jihad yang tak disangka-sangka. Rizki itu banyak macamnya. Rizki itu bukan sekedar materi. Rizki itu bukan sekedar harta yang melimpah. Kesehatan adalah rizki. Keluarga yang sakinah adalah rizki. Putra-putri yang soleh dan solehah itu pun rizki. Banyak macamnya rizki. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari jihad yang tidak disangka-sangka. Itu saja masih banyak keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di antaranya orang yang bertakwa, maka hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar di dunia, tapi pula di akhirat pun Allah muliakan. Karena manusia dipandang mulia oleh Allah bukan karena banyak hartanya. Manusia yang mulia di sisi Allah bukan orang yang luas ilmu dan wawasannya. Orang yang mulia di sisi Allah bukan orang yang tinggi pangkat duniawiyahnya. Tapi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa hatinya kepada Allah.
inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak mandang fisik kita. Innallaha la yanzuru ila aswarikum. Allah tidak memandang warna-warna kalian. Wa ajsamikum, jasad-jasad kalian, tubuh-tubuh kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Yang Allah pandang adalah hati-hati kita. Siapa di antara kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas di akhirat pun demikian. Bagi orang yang bertakwa, Allah telah menyiapkan suatu tempat yang luasnya tiada tara, yang kenikmatan dan keindahannya luar biasa. Bahkan disebutkan tidak pernah terlihat oleh mata. Keindahan dan kenikmatannya tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak dapat dibayangkan oleh hatinya manusia bagaimana indah dan nikmatnya tempat tersebut. Tempat tersebut adalah al-jannah, yaitu surga. Dan surga Allah ciptakan, Allah siapkan bukan untuk orang yang tinggi ilmunya, bukan untuk orang yang kaya raya, bukan untuk orang yang pangkatnya tinggi di dunia, tapi surga Allah ciptakan hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa termasuk ke dalam kelompok orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwalah sebaik-baiknya bekal di akhirat kelak. Fa inna khairaz zadit taqwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mata salat ainun binazar wa udhunun bi khabar amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu annal jannata uiddat liman ittaqallaha fahiya masiruhu wa maswah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa hafidhu ala sholati wa ta'ah wa huduril jum'ati wal jamaah. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin wa ahlikil kafarata war rafidata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana